In 1829, they thought that the human frame would not withstand the speeds attained by Stephenson's rocket. And there are today people who are still actually anti-science. A whole movement called the anti-vaxxers who refuse to acknowledge the evidence that vaccinations have eradicated smallpox and who, by their prejudices, are actually endangering the very children they want to protect. Pada tahun 1829, mereka berpikir bahwa kerangka manusia tidak akan mampu menahan kecepatan yang dicapai oleh roket Stephenson, yang pada saat ini ada orang-orang yang sebenarnya masih anti-sains. Seluruh gerakan yang disebut anti-vaxxers menolak untuk mengakui bukti bahwa vaksinasi telah memberantas cacar. Dan dengan prasangkanya sebenarnya mereka membahayakan anak-anak yang ingin mereka lindungi. And I totally reject this anti-scientific pessimism. I'm profoundly optimistic about the ability of new technology to serve as a liberator and to remake the world wondrously and benignly. Indeed, in countless respects, technology is already doing just that. Nanotechnology, I mentioned earlier, revolutionizing medicine by designing robots a fraction of the size of a red blood cell, capable of swimming through our bodies, dispensing medicine and attacking malignant cells like some Star Wars armada. Neural interface technology is producing a new generation of cochlear implants, allowing the gift of hearing to people who would otherwise not be able to hear the voices of their own children. A London technology company has worked out how to help the blind to navigate more freely with nothing more than an app on their smartphones. New technologies produced in Britain, helping the deaf to hear and the blind to see. And we used to think that printing was something that you did to run off a boarding card. Dan saya sepenuhnya menolak pesimisme anti-ilmiah ini. Saya sangat optimis tentang kemampuan teknologi baru untuk berfungsi sebagai pembebas dan untuk membuat kembali dunia secara menakjubkan dan ramah dalam banyak hal. Teknologi sudah melakukan hal itu. Nanoteknologi yang saya sebutkan sebelumnya merevolusi kedokteran dengan merancang robot Robert, sebagian kecil dari ukuran sel darah merah yang mampu berenang melalui tubuh kita, mengeluarkan obat dan menyerang sel-sel ganas seperti beberapa antarmuka saraf Star Wars Armada. Teknologi memproduksi implan koklea generasi baru yang memungkinkan pemberian pendengaran kepada orang-orang yang tidak dapat mendengarkan suara anak-anak mereka sendiri. Sebuah perusahaan teknologi London telah menemukan cara membantu orang buta untuk bernavigasi dengan lebih bebas hanya dengan aplikasi di ponsel pintar mereka. Teknologi baru yang diproduksi Inggris membantu orang tuli untuk mendengar dan orang buta untuk melihat. Dan kami dulu berpikir bahwa pencetakan adalah sesuatu yang Anda lakukan untuk menghabiskan kartu boarding. Now a British company has used 3D printing to make an engine capable of blasting a rocket in space. In African countries, millions of people without bank accounts can now transfer money using a simple app. They can buy solar energy and leap in one transaction from no electricity to green power. And new advances are making renewable energy ever cheaper, aiding our common struggle against climate change. Our understanding of the natural world is being transformed by genome sequencing, the discovery of the very essence of life itself, the secret genetic code that animates the spirit of every living being and allows medical breakthroughs the like of which we have never known, treatments tailored to the precise genetic makeup of the individual. So far, we have discovered the secrets of less than 0.3% of complex life on the planet. Sebuah perusahaan Inggris telah menggunakan percetakan 3 dimensi untuk membuat mesin yang mampu meledakkan roket di luar angkasa di negara-negara Afrika. Jutaan orang tanpa rekening bank sekarang dapat mentransfer uang menggunakan aplikasi sederhana. Mereka dapat membeli energi surya dan melompat dalam satu transaksi dari tidak ada listrik ke ada listrik.
Dan kemajuan baru membuat energi terbarukan semakin murah, membantu perjuangan bersama kita melawan perubahan iklim. Pemahaman kita tentang dunia alami sedang diubah oleh urutan genom, baik penemuan esensi kehidupan itu sendiri. Kode genetik rahasia yang menjiwai semangat setiap makhluk hidup dan memungkinkan terobosan medis seperti yang belum pernah kita ketahui, pengobatan yang disesuaikan dengan susunan genetik yang tepat dari individu sejauh ini, kami telah menemukan rahasia kurang dari 3% North Point dari kehidupan yang kompleks di planet ini. Think what will we achieve when, and it is a matter of when we understand 1 or 2%, let alone 5 or 10%. But how we design the emerging technologies behind these breakthroughs and what values inform their design will shape the future of humanity. And that is my point to you tonight, my friends, excellencies. At stake is whether we bequeath an Orwellian world designed for censorship and repression and control, or a world of emancipation, debate, and learning, where technology threatens famine and disease, but not our freedoms. Pikirkan apa yang akan kita capai, dan kapan. Itu adalah masalah ketika kita memahami 1 atau 2%, apalagi 5 atau 10%. Tapi bagaimana kita merancang teknologi yang muncul di balik terobosan ini? Dan nilai-nilai apa yang menginformasikan rancangan mereka yang akan membentuk masa depan umat manusia? Dan itu poin saya untuk Anda juga para hadirin. Yang dipertaruhkan adalah apakah kita mewariskan dunia Orwellian yang dirancang untuk penyosoran, penindasan, kontrol dunia debat, dan pembelajaran emansipasi di mana teknologi mengancam kelaparan dan penyakit tetapi bukan kebebasan kita. 7 decades ago, this General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights with no dissenting voices, uniting humanity for the first and perhaps the only time behind one set of principles. And our declaration, our joint declaration, upholds freedom of opinion and expression, the privacy of home and correspondence, and the right to seek and impart information and ideas. Unless we ensure that new technology reflects this spirit, I fear that our declaration will mean nothing and no longer hold. So the mission of the United Kingdom and all who share our values must be to ensure that emerging technologies are designed from the outset for freedom, openness, and pluralism, with the right safeguards in place to protect our people. 7 dekade yang lalu Majelis Umum ini mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tanpa suara yang berbeda, menyatukan umat manusia untuk pertama kali dan mungkin satu-satunya waktu di balik set prinsip dan deklarasi kami. Deklarasi bersama kami memegang kebebasan berpendapat dan berekspresi privasi rumah, dan korespondensi hak untuk mencari dan memberikan informasi dan ide, kecuali kita memastikan bahwa teknologi baru mencerminkan semangat ini. Saya khawatir deklarasi kami tidak akan berarti apa-apa dan tidak lagi berlaku. Jadi, misi Inggris Raya dan semua yang berbagi nilai-nilai kita harus memastikan bahwa teknologi baru dirancang sejak awal untuk kebebasan, keterbukaan, dan pluralisme dengan perlindungan yang tepat untuk melindungi rakyat kita. Month by month, vital decisions are being taken in academic committees, company boardrooms, and industry standards groups. They are writing the rule books of the future, making ethical judgments, choosing what will or will not be rendered possible. Together, we need to ensure that new advances reflect our values by design. There is excellent work being done in the EU, the Commonwealth, and of course the UN, which has a vital role in ensuring that no country is excluded from the wonderful benefits of this technology and the industrial revolution it is bringing about. But we must be still more ambitious. Keputusan penting bulan demi bulan diambil di komite akademik.
ruang rapat perusahaan dan kelompok standar industri mereka menulis buku peraturan masa depan, membuat penilaian etis, memilih apa yang akan atau tidak mungkin bersama-sama. Kita perlu memastikan bahwa kemajuan baru mencerminkan kemampuan kita. Nilai-nilai dengan desain adalah pekerjaan yang sangat baik dilakukan di Uni Eropa, Persemakmuran, dan tentu saja PBB yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tidak ada negara yang dikecualikan dari manfaat luar biasa dari teknologi ini dan revolusi industri yang dibawanya. Tapi kita harus tetap lebih ambisius. We need to find the right balance between freedom and control, between innovation and regulation, between private enterprise and government oversight. We must insist that the ethical judgments inherent in the design of new technology are transparent to all, and we must make our voices heard more loudly in the standards bodies that write the rules. Above all, we need to agree a common set of global principles to shape the norms and standards that will guide the development of emerging technology. Kita perlu menemukan keseimbangan yang tepat antara kebebasan dan kontrol, antara inovasi dan regulasi, antara perusahaan swasta dan pengawasan pemerintah. Kita harus bersikeras bahwa penilaian etis yang melekat dalam desain teknologi baru transparan untuk semua, dan kita harus membuat suara kita terdengar lebih lantang di badan standar yang menulis aturan. Di atas semua itu, kita perlu menyepakati seperangkat prinsip global untuk membentuk norma dan standar yang akan memandu perkembangan teknologi yang sedang berkembang. So, and here's the good news. I invite you next year to a summit in London, a wonderful city, where, by the way, it is not raining 94% of the time. And where at one stage when I was mayor of London, or shortly before, we discovered that we had more Michelin-starred restaurants even than Paris. The French somehow rapidly recovered by a process that I wasn't quite sure was entirely fair. But we still have, by far, in the UK, by far the biggest tech sector, by far the biggest tech sector, fintech, biotech, edtech, medtech, nanotech, green tech, every kind of tech in London. The biggest tech sector anywhere in Europe. Perhaps 500,000 people working in tech alone. Jadi inilah kabar baiknya. Saya mengundang Anda tahun depan ke pertemuan puncak di kota indah London yang luas dengan keadaan 94% tidak hujan pada saat itu. Dan ketika saya menjadi wali kota London, atau lebih tepatnya sesaat sebelum kami menemukan bahwa kami bahkan memiliki lebih banyak misi restoran berbintang di Paris sana. Prancis entah bagaimana cepat pulih dengan proses yang saya tidak yakin sepenuhnya adil. Tetapi sejauh ini di Inggris kami masih memiliki sektor teknologi besar. Teknologi sirip biotek, teknologi medis, nanoteknologi, teknologi hijau, setiap jenis teknologi di London. Sektor teknologi terbesar di mana-mana saja. Di Eropa mungkin 500,000 orang bekerja di teknologi sendirian. And I hope that you will come there and we will seek to assemble the broadest possible coalition to take forward this vital task, building on all that the UK contribute to this mission as a global leader in ethical and responsible technology. If we master this challenge, and I have no doubt that we can, then we will not only safeguard our ideals, we will surmount the limits that once constrained humanity and conquer the perils that once ended so many lives. Together, we will vanquish killer diseases, eliminate famine, protect the environment, and transform our cities. Success will depend, now as ever, on freedom, openness, and pluralism, the formula that not only emancipates the human spirit, but releases the boundless ingenuity and inventiveness of mankind. Dan saya berharap Anda akan datang ke sana dan kami akan berusaha untuk mengumpulkan koalisasi sesuai mungkin untuk menjalankan tugas penting ini. Membangun semua yang Inggris sumbangkan untuk misi ini sebagai pemimpin global dalam teknologi yang etis dan bertanggung jawab.
Jika kita menguasai tantangan ini, saya yakin kita bisa, maka kita tidak akan hanya menjaga cita-cita. Kita akan mengatasi batas-batas yang pernah membatasi umat manusia dan menaklukkan bahaya yang pernah mengakhiri begitu banyak kehidupan. Bersama-sama kita akan mengalahkan penyakit pembunuh, menghilangkan kelaparan, melindungi lingkungan, dan mengubah kesuksesan kota akan bergantung sekarang seperti biasa pada kebebasan, keterbukaan, dan pluralisme. Formula yang tidak hanya membebaskan jiwa manusia, tetapi juga melepas kecerdikan dan daya cipta umat manusia yang tak terbatas. And which, above all, the United Kingdom will strive to preserve and advance. Excellencies, ladies and gentlemen, thank you very much for your kind attention. Dan yang terutama Inggris akan berusaha untuk melestarikan dan memajukan keunggulan. Tuan-tuan yang terhormat, terima kasih banyak atas perhatian Anda. I thank the Prime Minister of the United Kingdom, of Great Britain and Northern Ireland, and I request protocol to escort His Excellency.